wabarakatuh. Kami Calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Semarang ingin menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Agus Kristiono dari SD Negeri Karangduren 04. Saya Nona Mu'anifah dari SMP Negeri 2 Susukan Kabupaten Semarang. Saya Wahyu Maidayani dari SD Negeri Koripan 02. Selamat menyaksikan. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Bu Meida. Sebelum Pak Agus melaksanakan praktek coaching, ini saya ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan untuk siap Pak Agus. Bagaimana? Sudah siap? Siap Idi Bu Meida. Jadi sebelum Pak Agus melakukan coaching, kan itu ada beberapa kompetensi inti dari coaching. Nah, masih ingatkah Pak Agus tentang itu? Masih ingat Bu? Tolong sebutkan. Itu yang pertama itu kita harus hadir penuh, kemudian harus menjadi pendengar yang aktif, kemudian kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Ya, mendengar hadir penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif. Jadi ketiga kompetensi itu untuk percakapan coaching yang dilaksanakan, mana yang ingin Pak Agus kembangkan? Di sini saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot Bu Meida. Jadi pertanyaan berbobot ya, pertanyaan berbobot yang Pak Agus ingin kembangkan, yang lebih spesifik lagi untuk masalah kompetensi yang mana? Di sini saya akan dalam pertanyaan berbobot tersebut saya ingin mengembangkan penggalian informasi. Karena dari penggalian informasi itu nanti kan kita bisa mengidentifikasi masalah-masalah tersebut, kemudian menggali apa yang disimpan atau yang dipendam oleh coachnya. Nah, indikator ketercapaian setelah Pak Agus ingin mengembangkan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Nah, indikator ketercapaian bahwa percakapan coaching itu berhasil, itu indikatornya apa? Nanti di hasil akhir atau indikatornya itu nanti saya harapkan Ibu, itu saya harapkan itu dari coachingnya itu bisa menemukan solusinya tadi dari apa yang ada dalam dirinya, berarti potensinya sendiri, berarti dia punya masalah, kemudian menemukan solusinya sendiri, maupun jalan keluarnya, maupun potensinya. Nah, Pak Agus berarti dengan Pak Agus sudah fokus ingin mengembangkan satu kompetensi dalam percakapan coaching. Jadi Pak Agus sudah siap melaksanakan coaching ya? Insya Allah siap Bu Meida. Ya, silahkan nanti semoga percakapan coachingnya sukses, lancar, dan coachingnya menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Siap Bu Meida. Assalamualaikum Bu Nona. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Iya. Bu Nona, tadi saya kan dapat WA masuk dari Bu Nona. Mungkin di sini Bu Nona ada sesuatu hal yang ingin disampaikan kepada saya. Bolehkah saya tahu Bu Nona? Terkait dengan apa? Bapak ingat waktu Bapak pengawas itu supervisi di bawah saya. Saya itu kepikiran terus itu, karena pada waktu saya di supervisi itu Bapak pengawas itu kelihatannya kurang berkenan gitu dengan hasil pengajaran saya. Berarti di sini masalahnya hasil supervisi dari pengawas belum maksimal kan ya? Oh, berarti masalahnya itu. Berarti untuk tujuan akhir nanti dari permasalahan itu Bu Nona pengen yang seperti apa nanti yang harapan dari Bu Nona? Kalau harapan saya itu ya saya bisa mendapat pencerahan dari
sampai 10, posisi Bu Nona di angka berapa kalau sekarang? Kalau saya sekarang menurut saya ya Pak, kalau menurut saya ya sekitar di angka 8, 9. Oh, di angka 8, jadi mendekati sempurna 8. Bisa diceritakan Bu Nona bisa menemukan angka 8 itu karena faktor apa? Karena kan kemarin itu saya sudah menggunakan dalam pembelajaran saya juga sudah menggunakan metode yang berdiferensiasi ya. Saya itu sudah menggunakan video, pembelajaran, terus buku sebelum dari perpustakaan, terus ada dari internet juga Pak. Untuk kedepannya hasilnya nanti Bu Nona bisa memantau angka berapa dari 0 sampai 10. Tadi kan posisi awalnya di 8. Nanti untuk hasil akhirnya Saya yang mengharapkan angka 9. oh, angka 9. Bisa diceritakan Bu Nona kenapa faktor apa yang mempengaruhi Bu Nona nanti hasilnya itu dari 9 di angka 9. Bisa diceritakan? Faktor yang sebenarnya apa Ya, itu usaha-usaha Bu Nona itu kan tadi dari angka 8 naik ke angka 9 itu usaha-usaha apa yang bisa diceritakan Bu Nona lakukan? ya nanti saya akan meningkatkan pengetahuan atau pemahaman saya tentang cara belajar yang dengan metode-metode yang baik, terus kreasi dalam pembelajaran, pakai sumber-sumber belajar dari mana saja Pak. Kalau kemarin kan yang telah berkenan dari Pak Pengawas itu karena saya tidak memakai teks Pak. Padahal saya itu sudah yakin kalau pembelajaran saya itu ya kita bisa memanfaatkan dapat dan yakin. Tapi ternyata masih belum berkenan Pengawas ya, jadi ingin saya itu bisa tambah lagi ya metode-metode saya dalam mengajar. Berarti sekarang apa yang kekuatan yang dimiliki oleh Bu Nona untuk mencapai target ke angka 9 tadi? Kekuatan dari dalam diri Bu Nona. Sumber-sumber yang lain supaya dalam pembelajaran saya itu bisa saya inovasi dengan baik dengan cara yaitu mencari sumber belajar yang tepat dalam saya membelajarkan. Untuk kelemahan dari Bu Nona sendiri itu seperti apa? Bisa diceritakan? Kan setiap orang pasti memiliki kekuatan dan kelemahan. Nah, dari kelemahan Bu Nona dalam menghadapi permasalahan yang sudah diungkapkan Bu Nona tadi itu seperti apa? Kalau kelemahan saya banyak Pak. Oke, bisa diceritakan Bu Nona? Karena saya ya dalam IT ini kurang gitu saya belum menguasai Pak. Jadi saya seperti saya katakan tadi, saya ingin belajar terus untuk berinovasi khususnya dalam IT biar nanti saya dalam mengajarkan murid dalam mengajarkan materi pelajaran itu bisa tersampaikan dengan baik dengan murid, bisa menyenangkan pembelajarannya Pak. Mungkin ada lagi yang lain untuk kelemahan dari Bu Nona? Selain kurang dalam menguasai IT, saya itu merasa sedikit males Pak. Sedikit males. Tapi sini malesnya cuma sedikit gitu. Iya Kak. Kalau banyak nanti kan agak jadi mengajar. Oh, sip. Selanjutnya ini Bu Nona. Solusi apa yang dilakukan Bu Nona untuk menghadapi kelemahan dari Bu Nona tadi? Selain kekuatan yang dimiliki
saya sendiri. Semangat. Saya sendiri karena apa? Saya apa ya? Juga orangnya itu ingin tahunya itu salah. Kenapa orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Jadi saya kalau punya orang itu saya pikirnya juga ingin belajar biar tidak ketinggalan dengan Terus belajar. Bagus, semangatnya sangat luar biasa. Selanjutnya berencana gimana? Kedepannya itu akan membuat seperti gebrakan atau aksi, rencana aksi nyata apa untuk menanggapi permasalahan yang mengalami sesuai cara kerja saya. Itu kan saya ingin menunjukkan murid itu sebagai seorang pembelajar. Ya, seorang pembelajar. Jadi di sini saya mengharapkan anak-anak didik saya itu menjadi anak didik yang selalu belajar. Itu dengan cara saya ingin anak-anak itu bisa menyusun kegiatan belajarnya sendiri di rumah. Ya. Di rumah itu kegiatannya sudah melakukan apa saja tentang pembelajarannya. Dan itu nanti bisa dimasukkan ke dalam aplikasi selesai seperti itu. Dan nanti saya bisa mengecek anak-anak itu sudah belajar apa belum, sudah belajar apa saja itu. Nah, nanti saya bisa ngecek dari saya itu kalau anak sudah merasa itu, ya nanti saya kan gampang untuk mengeceknya. Jadi kegiatan anak di rumah itu apa saja yang belajarnya sudah apa yang dipelajari itu nanti dimasukkan ke tulisan. Dan itu adalah program saya di kerja, dan saya mengharapkan nanti program saya ini bisa diikuti oleh semua Nanti untuk strateginya tadi supaya anak itu bisa mahir dalam riset itu seperti apa? Kemudian bisa diceritakan strateginya untuk mahir. Dan nanti ada apa ya, strategi saya kan ini sudah langkah pertama saya itu anak-anak kemarin ini sudah saya suruh untuk membawa HP itu. Saya saja untuk pertama untuk membuka aplikasinya sendiri biar semuanya itu mendapat bisa mengakses linknya. Pertama saya dibuka. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk cara mengaksesnya, cara memasukkan tugas-tugasnya di saya. Tugas maka itu ketika kita membuat rencana kerja atau rencana aksi nyata gebrakan itu kan pasti punya halangan. Apabila di tengah jalan itu memang menjadi sebuah halangan, Bu Nona itu bisa melakukan sebuah cara lain, ya bisa diceritakan di sini Bu Nona cara lainnya itu apa? Ketika anak-anak itu Google Site-nya ini belum bisa mandek di jalan, dan seperti itu belum di jalan itu langkah-langkah yang dilakukan Bu Nona itu seperti apa? Ya, langkah saya yang motivasi anak biar enggak macet ya, memotivasi anak dan memantau anak terus dan sampai mana biasanya itu sudah dimasukkan atau belum tugas belajarnya nomor apa
terang dari Bu Nona sendiri seperti apa, usahanya Bu Nona seperti apa. Sekarang sebelum kita mengakhiri diskusi kita pada sore hari ini, bisa diceritakan sedikit Bu Nona tentang kesimpulan apa dalam diskusi sore hari ini. Dan kesimpulan dari pembicaraan pertama ya dari sore hari ini, saya bisa sampaikan dalam perasaan saya, jadi Pak bisa mengeluarkan kemampuan saya sebenarnya karena tadi yang pertama saya dengan Pak Nawas tadi bisa keluar gitu. Terus yang kedua saya bisa sharing atau berbicara dengan benar-benar tentang program saya belajar, terus bisa supaya nantinya itu program saya ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Itu ya saya dari kesimpulan pada pertemuan sore hari ini ya saya bisa bisa berpikir dengan cermat, dengan nyaman kalau program saya itu saya optimis akan bisa berjalan. Untuk tadi kesimpulannya gitu. Kemudian untuk tadi terlewat sedikit untuk jangka waktunya benar. Untuk jangka waktunya rencana program yang dilakukan Bu Nona tadi itu sekitar berapa hari, ada berapa minggu atau berapa bulan? Kalau waktunya ini saya merencanakan itu ya 1 semester ini ya, karena memang ya pada kalau dengan anak-anak itu jadi saya merencanakan 1 semester ini nanti insya Allah akan terlaksana dan nanti bisa baik terlaksana bisa saya keluarkan pada kepada yang lain dan pada wali kelas dan maksudnya bisa memantau anak-anaknya juga karena ini yang sebagai percontohan adalah anak kepala saya sendiri satu kelas. Ini Bu Nona, itu diskusi pada sore hari ini. Semoga nanti ke depannya dapat berjalan lancar, hasilnya maksimal. Kalau ada sesuatu hal yang masih terkendala atau di pikiran itu kok ini masih buntu, nah seperti itu bisa menghubungi saya, bisa lewat WA atau bisa janjian dengan dan Bu Nona. Terima kasih Pak Dir ya atas kelonggaran waktu penjelasannya, kelonggaran hatinya ya sudah bersedia menjadi tempat pengeluaran pertemuan saya. Saya berterima kasih sekali dan meluangkan waktunya bersama. Assalamualaikum Mbak Agus. Waalaikumsalam Bu Meja. Sudah lega kelihatannya. Enggak Bu, sudah belum. Setelah praktek coaching yang dilakukan. Nah, berdasarkan praktek tadi, ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan dan beberapa pertanyaan berkenaan dengan praktek yang dalam Pak Agus tadi. Yang pertama ini, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Tadi pada saat saya praktek coaching Ibu, saya itu sudah menggunakan alur delta Bu. Di dalam alur delta tersebut saya sudah memberikan tahapan-tahapan. Yang pertama itu yaitu menyampaikan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalahnya atau menggali secara mendalam gitu. Kemudian setelah itu saya membuat rencana tadi aksi nyata, kemudian diakhiri dengan tanggung jawab. Sehingga dari alur tersebut saya bisa menggali coaching saya dari masalah itu, kemudian menggiringnya atau mendampingi atau menggiring dengan beberapa pertanyaan untuk menemukan solusinya. Terus berdasarkan tadi catatan yang saya temukan,
ya kan? Nggih. Itu Pak Agus sudah menggunakan percakapan dengan menggunakan algoritma dengan baik dan lancar. Terus proses coaching sudah berjalan dengan lancar. Terus Pak Agus juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach sehingga coach menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Tadi Bu Nona kan ingin menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, terus menggunakan itu mengembangkan bagiannya yang murid pembelajar. Nah, dengan akhir nanti laporannya menggunakan dosen. Nah, kebetulan sudah menemukan solusi tersebut. Nah, tinggal eksekusinya kan seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Agus kembangkan ketika Pak Agus nanti melakukan coaching lagi? Oke. Di sini untuk kompetensinya yang pertama itu saya akan memahami alur data secara mendalam, Bu. Karena di dalam alur data itu terkadang saya memberikan pertanyaan itu kadang ada yang tertinggal seperti itu, Bu. Kemudian dari kompetensi coaching ini saya juga akan mengembangkan untuk menjadi pendengar yang aktif, mendengarkan aktif. Karena selama ini mendengarkan itu kan membosankan, atau ibu saya akan berusaha belajar untuk mendengar aktif itu sehingga nanti kegiatan coaching itu terjadi komunikasi dua arah antara si coach dan coachingnya sehingga terjadi komunikasi yang aktif menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Mungkin dari observasi tadi itu yang bisa saya sampaikan Pak Agus. Semoga dari hasil ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Ketika kita melakukan coaching lagi berjalan dengan lebih lancar lagi seperti itu. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.